Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat imami ahli al-ardi was samawat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil maqamat ila yaumil qiyamat amma ba'd. Kami muliakan para sepuh, para alim, hujjaj, sahibul bait, Ibu Salamah beserta keluarga, dan para hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita di siang hari ini dipertemukan oleh Allah menekani undangan sahibul hajat yang hari ini bertasyakur atas panggilan Allah. Insyaallah Ibu Salamah beserta Kang Azhari akan berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita dipanggil, kita diundang, tadi sudah disebutkan. Yang pertama, kita diminta maafnya. Barangkali Ibu Salamah dan Kang Azhari selama bergaul punya kesalahan baik yang disengaja atau tidak. Dimaafkan enggak? Ibu-ibu, diapura beli Bu? Disangui beli? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, kita diundang di sini untuk mendoakan. Doa kita semua sama. Baik yang sudah berangkat, yang belum berangkat, semuanya pasti pengen berangkat. Betul? Iya. Yang sudah saja masih pengen, apalagi yang belum. Semuanya mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat ke tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji dan umrah. Pembukaan, halus. Tasyakur selalu kita ucapkan, wabil khusus pada mereka yang akan menjadi tamu Allah. Karena bagaimana kita tahu kenikmatan yang luar biasa di saat kita bisa melaksanakan ibadah. Kita bisa sholat, nikmat. Bisa bangun malam, nikmat. Bisa baca Al-Quran, kita pun harus bersyukur kepada Allah. Ya. Apalagi bisa melaksanakan satu ibadah yang semua manusia berkeinginan, yaitu ibadah haji. Ya. Jangankan ibadah haji dan umrah, ibadah-ibadah yang tadi sudah kita sebutkan, itu di saat kita bisa melaksanakan, kita harus bersyukur kepada Allah. Di saat kita bisa melaksanakan, bisa memperbanyak membaca Al-Quran, itu nikmat luar biasa. Di saat kita bisa bangun malam untuk bermunajat kepada Allah, sholat menghadap Allah, zikir kepada Allah, itu nikmat luar biasa. Di saat kita bisa melaksanakan satu ibadah yang mana ibadah itu banyak dilupakan oleh orang-orang, sholat duha, itu nikmat luar biasa. Ningsor ya, pasnya ningsor sih. Ya, katon kan? Lamun ning kursi rabi kita kat geleng enak isin. Ya. Maka
kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu patut kita syukuri. Bisa tangi bengi, nikmat. Ya. Bisa sholat duha, nikmat. Bisa baca Al-Quran, nikmat. Ya. Apalagi termasuk salah satu dari sekian hamba Allah yang dipanggil oleh Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Ya. Karena haji itu bukan cuma wong kang duwe duit, kang pengen, kang beli duit pengen. Tapi yang menentukan bisa berangkat atau tidak kan Gusti Allah. Ya. Yang bisa menentukan kita dipanggil oleh Allah adalah Gusti. Maka kenikmatan ini kenikmatan yang luar biasa besarnya. Dipanggillah kita nganggo barang-barang syukuran. Ya. Tasyakur maring Gusti Allah. Bahasa kita selametan, mangkat selamat, ningkana selamat, balik. Ya. Kenapa? Ibadah-ibadah yang lain bisa kita lakukan di rumah. Sembayang ning umah bisa, ning tajuk bagus, ning masjid luwih bagus. Tapi biasanya kan ning umah kan. Aja beli ngaku. Ya. Zakat bisa kita lakukan di rumah, tidak harus kita pergi untuk menunaikan zakat. Puasa pun sama. Tapi haji harus berangkat. Berangkat ke tanah suci, tanah yang paling mulia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai Ummul Qura. Walitundira ummal qura wa man haulaha. Allah menyebutkan Mekah itu sebagai Ummul Qura, ibu dari semua kota. Sebagaimana ibu kita, ibunya semua manusia, maka kota Mekah itu sebagai ibu kota. Ibu itu mulia, maka Mekah pun menjadi kota yang paling. Kita sama tahu yang punya surga tuh orang tua kita, ibu kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Wong lanang tuh di dua apa Pak? Yang punya surga itu ibu. Ya. Iya kan? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nabi tidak mengatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki laki-laki, nggak ada. Wong lanang juga apa-apa. Tapi yang punya surga itu adalah ibu. Ya. Mulia. Bahkan jelas-jelas Kanjeng Nabi pernah mengatakan ma akraman nisa'a illa karimun. Ya. Tidak bisa memuliakan wanita kecuali orang yang mulia. Ya. Karena wanita itu dimuliakan di dalam syariat, di dalam Islam, maka ketika kita berharap kemuliaan, maka kita harus memuliakan wanita, ibu kita. Dan Mekah itu adalah ibu dari semua kota. Ya. Menjadi kota yang paling mulia, Mekah. Karena satu keterangan menyebutkan ketika nabinya Allah selesai tugasnya, pensiun, menyampaikan iman kepada Allah, mengajak umatnya untuk iman kepada Allah. Nanti setelah selesai tugasnya, semua nabinya Allah itu diperintah oleh Allah untuk datang ke Mekah sehingga wafat nantinya di Mekah. Bumi yang paling mulia itu Mekah. Ya. Buminya menjadi bumi yang paling mulia, kotaknya menjadi kota yang paling mulia, masjidnya yang disebut Masjidil Haram menjadi masjid yang paling mulia, yang kalau kita sholat di sana, satu hadis menyebutkan 10.000 kali lipat.
Di atas atau di bawah nih? Ya wis, ngalih belah. Ya. Udah Bu, udah, ada yang itu. Itu buat ibu-ibu aja. Matur suwun. Siap. Ya. Kotanya menjadi kota yang paling mulia, masjidnya menjadi masjid yang paling mulia, dan ada satu bangunan yang menjadi bangunan yang paling mulia, bangunan yang paling sepuh, paling tua, yaitu Ka'bah. Ya. Jadi beberapa kemuliaan yang ada di kota Mekah ini. Masjidnya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya bukan 27 kali lipat, Pak. Kalau di masjid kita sholat jamaah, pahalanya berapa? Antara 25, 27. Ya. Nabi mengatakan sholatul jamaati afdal min sholatil fardhi bi khamsin wa sab'ina bi khamsin wa ishrina darajatan. Antara 25 sampai 27 kali lipat. Kalau sholat di sana, dua riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat, 10.000 kali lipat, atau 100.000 kali lipat. Itu sembayang ning Masjidil Haram, rong rokaat, durung ngitung jamaahnya. Lamun ngitung jamaahnya, 10.000, 1.000 dikali 17, hitungan dewek. Satu sholat. Sementara jamaah haji Indonesia itu rata-rata di Mekah itu 30 hari. Ya. Itu 30 hari kali 5 kali 100.000 kali 27. Ganjaran lulu. Alhamdulillah. Masjid yang paling mulia. Dan ada satu bangunan yang menjadi bangunan yang mulia, Ka'bah. Yang kita sholat mustaqbilal kiblati. Yang kita sholat di sini menghadap kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Dan insya Allah semua jamaah haji akan menyaksikan, melihat bangunan itu. Wonge gagah, gede, dhuwur, ya. Sembayangnya tetap madhep Ka'bah. Maka nanti setiap manusia di saat melihat Ka'bah akan merasakan dirinya kecilnya luar biasa. Ya. Orang yang rindu kepada Ka'bah di saat pertama kali melihat Ka'bah, maka akan meneteslah air matanya. Betapa kecil di hadapan Allah. Manusia bisa gajah gijik, tapi langkah kang gelem madep sembayang, kecuali engkau lamun mati disembayangi. Iya kan? Iya. Tapi setiap 5 waktu kita menghadap sholat ke Ka'bah. Nanti itu yang akan disaksikan oleh Ibu Salamah dan Kang Azhari. Meneteslah air mata. Merasa kecil diri kita. Ya. Yang Ka'bah itu Allah letakkan menjadi porosnya bumi, tengahnya bumi, sehingga lau kharra syajarun, seandainya batu dari Baitul Ma'mur itu dijatuhkan, maka tepat di atas Ka'bah. Ya. Itu Ka'bah. Ya. Ibadahnya ibadah yang paling mulia. Haji itu ibadah yang paling mulia. Yang disebut tamunya Allah itu ibadah haji dan umrah. Ya. Kita nih ketika sholat dipanggil oleh Allah. Ya kan, sampean sembahyang diundang pi Gusti Allah. Diundang kan? Dipanggil tidak? Dipanggil. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal, tapi tidak disebut tamunya Allah. Allah panggil kita, hayya 'ala shalah,
ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju ke keselamatan, kemenangan, keselamatan, kebahagiaan. Siapa yang berharap kebahagiaan, sholatlah. Berharap kemenangan, sholatlah. Berharap selamat di dunia akhirat, sholatlah. Tapi ketika di saat kita ibadah, bacaan kita tidak Gusti dalam, Gusti tidak. Panggilan, ya panggilan Allah. Ya. Tapi di saat kita memenuhi panggilan itu, zikir yang ada tidak labbaik Allahumma labbaik. Ya. Sholat panggilan. Ya. Ibadah yang lain pun panggilan. Tiap malam Allah manggil kita. Allah ngundang ning sampean, krungu beli. Krungu beli. Undangan awan baik. Iya kan? Siang-siang dipanggil sama Allah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, dijawab tidak? Anak kang jawab tapi beli teka. Anak beli. Anak beli. Anak beli wonge. Anak beli wonge. Acong. Pengen roh. Panggilan sholat dijawab, hayya 'ala sholah, la haula wala quwata illa billah. Tapi waya sembahyang laka. Jangankan orangnya, sendalnya saja nggak sampai ke tajuk, nggak sampai ke masjid. Kenapa beli wong? Ya. Sholat. Maka siapa orang yang berharap dipanggil oleh Allah, biasakan memenuhi panggilan yang dekat. Ya. Biasakanlah mendatangi panggilan Allah yang dekat. Panggilan sholat, insya Allah. Ya. Itu. Kapan Allah panggil? Melalui Nabi Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa adzin fin nasi bil hajji yatuka. Nabi Ibrahim dulu semuanya, Nabi Ibrahim memanggil kita dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ya fulan bin fulan innallaha farada alaikumul hajj, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya Allah memanggilmu, Allah mewajibkan atasmu untuk datang ke Baitullah. Maka siapa orangnya yang dulu memanggil, menjawab panggilan Nabi Ibrahim ketika kita masih berupa roh, ingat, jauh sebelum kita dikasih fisik oleh Allah, roh kita sudah ada. Ya. Dan yang mati pun badan kita yang mati, roh kita tidak mati. Ya. Kita kan punya roh nih kan? Iya kan? Setiap yang hidup pasti punya roh. Ya. Yang mati itu badan kita. Kapan? Ketika roh kita dicabut oleh Allah, dicabut oleh malaikat Israel. Pernah ketemu malaikat Israel? Pengen ketemu? Hah? Acung. Yang mau ketemu duluan. Allahumma. Pernah? Insya Allah ketemu lagi. Ya. Yang dicabut itu roh kita, dicabut oleh Allah sesuai dengan amalnya. Maka kata Rasul, kemana roh kita dicabut, maka pandangan kita akan mengikuti. Ya. Dari bawah dulu tuh yang dicabut, naik ke atas sampai dengan tenggorokan. Maka biasanya kalau pengen tahu orang itu sudah mendekati ajalnya atau tidak, di mek sikile Pak. Lamun sikile anyep, aja. Coba di mek sikile. Hah? Aja anyep sikile. Ya. Dari bawah ke atas. Ya. Itu roh yang menjadikan kita hidup, itu roh. Dan jauh sebelum Allah ciptakan, Allah lahirkan kita ke dunia melalui orang tua kita, roh kita sudah ada di alam roh. Dan semuanya dipanggil, semuanya mendengarkan. Cuma ada yang menjawab, ada yang tidak. Maka kata keterangannya,
Siapa orangnya yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim, insya Allah di alam dunia termasuk orang yang ditakdirkan untuk bisa datang ke tanah suci. Bahkan di dalam keterangan itu, orang yang menjawabnya 2 kali bisa pergi ke tanah sucinya pun 2 kali. Yang menjawabnya 3 kali dan seterusnya. Mudah-mudahan dulu kita termasuk roh yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Ibadahnya menjadi ibadah yang paling mulia. Ya. Yang pahalanya, kata Allah, kata hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disamakan dengan jihad fi sabilillah, orang yang membela agama Allah. Atau di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haji yang mabrur ada 3 nih. Ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mabur. Iya kan? Ada haji mardud. Ya. Haji makbul, haji yang diterima oleh Allah. Ya. Haji mabrur, haji yang baik. Di atasnya lagi ada mabrur, ada makbul. Yang makbul belum tentu mabrur, yang mabrur pasti makbul. Yang diminta oleh kita ya, untuk Ibu Salamah dan Kang Azhari dan semua jamaah haji Cirebon, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan mereka haji yang mabrur dan mabrurah. Bukan cuma ibadahnya ditampi, diterima, tapi ada nilai plus. Dianggap baik oleh Allah. Segala sesuatu yang dianggap baik pasti diterima. Allahumma amin. Ya. Datang ke tanah suci, tawaf di Baitullah. Perputaran secara umum di dunia itu ke kanan. Jam itu muternya ke kanan. Iya kan? Jam itu muternya ke kanan tuh. Ya. Dan perputaran itu rata-rata dari kiri ke kanan. Kecuali muternya orang yang tawaf. Ka'bahnya harus ada di sebelah kiri. Kenapa? Hati kita itu ada di sebelah kiri, agar hati kita selalu punya koneksi nyambung kepada Allah, agar hati kita selalu nyambung ke Ka'bah, agar setiap langkah kita dimulai dari hati kita selalu ingat kepada Allah. Makanya hatinya, Ka'bahnya harus sebelah kiri, muternya ke kiri, dari kanan ke kiri. Ya. Sementara putaran-putaran yang lain selalu dari kiri ke kanan. Ya. 7 kali muter. Ya. Kalau di sholat ada bacaan wajib, Fatihah wajib, tahiyat wajib, syahadatnya wajib. Iya kan? Untungnya ibadah haji tidak ada bacaan yang wajib. Bisa dibayangkan, lamun haji wacaane wajib, sementara Kang Mangkate kayak Ibu Salamah wisepuh dipai buku cilik Pak, kandel buku nge-BTP ke angel. Ya. Iya kan? Jamaah haji kan kasih buku kan, buku kecil suruh dikalungkan sini, ya. Isinya zikir-zikir, ya. Bacaan-bacaan. Untungnya bacaan itu tidak wajib. Bisa dibayangkan seandainya bacaan itu wajib sementara kita tidak pernah melakukan. Dadak ngapalaken. Apalan kita semakin tua semakin lemah. Jangankan apalan zikir, belanjaan be kadang-kadang kelalen. Belanjaan tuh sampai di list tuh. Ya beli. Ya beli. Ya. Kang arep di tuku yang mau dibeli di list tuh semuanya tuh. Tapi angger maksa.
kang langkan Inggris kang dituku. Alhamdulillah jatah 200 jadi 400. Yang tidak ada di listnya malah yang dibeli. Bener beli, Bu? Bener beli? Ya. Mau belanja berapapun kang penting rezeki laki sampean jembar. Allahumma, maka setiap laki berangkat kerja dibarengi kelawan maca bismillah. Moga-moga laki kula gawa rezeki sekarung. Jangan pernah mengatakan mencari sesuap. Cilikan teman mencari sesuap nasi. Seandainya Allah mengijabah permintaan kita, doa kita dikasih 1 suap, protes beli sampean. Wah, boro-boro wareg. Ya. Maka mintalah yang banyak kepada Allah. Ya. Dengan dibarengi husnudzon kita kepada Allah. Suami berangkat kerja, istri yang baca surat Waqiah. Iya, itu namanya kerjasama. Kang luru duit laki, kang donga wong wadon. Oli duit tinggal ngadang, beli kudu ngomong, ngerti dewek. Itu namanya kerja sama. Ya kan, yang diajarkan oleh Nabi kan kita para suami. Wahai para laki-laki, allimu nisa'akum suratal waqi'ah fa innaha suratul ghina, kata Rasul. Wahai para suami, wahai para laki-laki, ajarkanlah wanita-wanita kalian, istri kalian, anak-anak kalian untuk membaca surat Waqiah. Fa innaha suratul ghina. Maka sesungguhnya surat Waqiah itu surat yang mendatangkan kecukupan. Kita suami yang kerja, istri yang baca surat Waqiah, istri yang sholat duha, itu namanya kerjasama. Begitu dapat, ayo setor atuh. Allahumma, cocok ya? Cocok boleh? Ya, tinggal dilaksanakan. Gitu. Ya. Tawaf. Ya. 7 kali. Ya. Itu. Tawaf adalah tahiyatul haram, tahiyatul masjidnya tanah haram. Kalau kita di kampung, ya di sini, begitu masuk masjid disunnahkan tahiyatul masjid. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Boleh lebih dari 2 rakaat? Boleh. Minimal 2 rakaat. Dan kita selalu melakukan kadar minimal. Tahiyatul masjidnya pernah 4 rakaat? Enggak kan? 2 rakaat pun ke pokok, kelingan, di kelingan, ya bablas. Ya. Tahiyatul masjid, memuliakan, menghormati masjid. Ya. Tapi menghormati masjid di Masjidil Haram, tawaf. Ya. Kiblat sebelah kiri, agar hati kita selalu punya koneksi kepada Allah. Agar hati kita selalu ingat kepada Allah. Selesai tawaf, sa'i. Sa'i itu adalah bolak-baliknya Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Uluk deh. Istrinya siapa? Istri dari Nabi Ibrahim. Ya. Ditinggalkan oleh suaminya di satu tanah yang gersang, tandus. Ya. Dikasih sangu keyakinan kepada Allah yang luar biasa. Ditinggalkan, Nabi Ibrahimnya kembali ke tanah Syam, ke Palestina. Ya. Sementara bayi yang masih digendongnya, yaitu Nabi Ismail, dalam keadaan haus. Maka seorang ibu dengan kekuatannya, ikhtiarnya dan doanya bolak-balik dari Safa ke Marwah. Ya. Ini orang tua nih, seorang ibu nih. Ya. Kekuatan seorang ibu itu luar biasa.
bisa mendatangkan sesuatu hal yang menurut akal tidak mungkin. Ya. Di tanah yang gersang, padang pasir yang luar biasa, anak dalam keadaan haus, tapi seorang ibu mau naik ke gunung Sofa, ke gunung Marwah sampai 7 kali agar anaknya bisa minum. Ya. Dan atas kemurahan Allah keluarkan air yang paling mulia. Ya. Jadi sa'i itu yang dilakukan oleh semua orang ibadah haji itu, sa'i adalah tinggalan payahnya seorang ibu demi bisa menghidupi anaknya. Yang ketika air itu keluar menjadi air yang paling mulia. Sampai detik ini Zam-Zam menjadi air yang paling mulia. Yang tidak pernah surut sumurnya. Itu sebab wanita tuh. Sebab syariatnya. Apa yang dilakukan oleh wanita menjadi syariat, menjadi aturan Allah. Luar biasa. Yang kedua, bahwa seorang ibu demi anaknya bisa mendatangkan hal yang menurut akal tidak mungkin. Maka para ibu nih, jangan pernah berkecil hati. Ya. Terus berikhtiar, berdoa kepada Allah agar semua keturunannya dijaga pergaulannya, dijaga iman Islamnya, menjadi orang yang baik menurut Allah. Ya. Jangan pernah putus asa. Ya. Contoh Siti Hajar, ya. Yang dengan kekuatan yakinnya kepada Allah, Allah datangkan air yang maha mulia. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zam-zamu lima syuribalah. Zam-zam itu tergantung kita niatnya mau apa. Ya. Niatnya agar dikasih sehat, insya Allah dengan sebab Zam-zam dikasih sehat. Ya. Agar dikasih kenyang, insya Allah dengan minum air Zam-zam, ya beli warung minum warung kembung kang anak. Tahan lapar. Ya. Allah kasih kita menjadi orang yang tahan lapar. Padahal cuma minuman. Ya. Itu. Dengan minum Zam-zam kata Nabi, ya, syifaun, bisa menjadi air penawar, obat. Itu Zam-zam. Tergantung niatnya. Ya. Air yang paling mulia. Sebab ikhtiarnya seorang ibu. Ya. Maka ini ibu-ibu nih, jangan pernah berkecil hati. Ya. Besarkan keyakinan kepada Allah. Ya. Ya. Setelah sa'i, ya, cukur, selesai itu umroh. Ya. Tawaf, sa'i, cukur, selesai itu umroh. Ya. Baru nanti kemudian nunggu tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Ya. Wa fi Arafatin kullu dzambin mukaffar wa mukhtafarun min rabbina ghafir. Bumi Arafah, bumi yang mulia. Padang Arafah, tempat yang mulia. Rukun haji yang paling utama adalah al-wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Rukun salat yang paling utama sujud. Ya. Rukun salat yang paling utama itu sujud. Maka kata Rasul, aktsiru fihi ad-du'a. Perbanyaklah kita di dalam sujud itu berdoa kepada Allah. Karena di saat sujud itulah kita lebih bisa dekat kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Kita akan lebih dekat kepada Allah di saat sujud. Maka fa'akthiru fihinna ad-du'a.
faqaminun an yustajabu lakum. Maka doa yang dipanjatkan ketika sujud, kata Rasul, pasti dijabah oleh Allah. Apa bacanya? Subhana rabbiyal azim ta'ala. Ala ta'dimi. Awas aja ketuker. Oleh ketuker ket oleh. Ya. Dibaca azimi boleh, dibaca a'la boleh. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Gitu. Maka kata Rasul, ya, ketika sujud bacalah ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Cukup. Mau ditambah silakan. Minta kepada Allah hal-hal yang kita butuhkan. Karena di saat sujud itulah kita lebih dekat kepada Allah. Faqaminun an yustajabu lakum, kata Nabi. Maka doa yang dipanjatkan ketika sujud itu pasti dijabah oleh Allah. Mulane sujud rada suwe. Ya, sujud suwe setitik ndak sepuyang. Peng-pengan ana ble. Endi nuwun di wonge. Kang lamun sujud sedih. Rada suwe setitik ndak sepuyang ende. Ya iya. Ya. Ya. Itu sujud menjadi rukun yang paling mulia di dalam sholat ya. Maka haji pun rukun yang paling mulia itu wukuf di Arafah. Kenapa disebut Arafah? Di tanah itulah Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali oleh Allah setelah diturunkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam turun di satu tempat dan Siti Hawa dipisah oleh Allah. Ya. Bertemunya di tanah Arafah. Ya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Nabi Adam diturunkan wallahu a'lam. Banyak pendapat. Tapi ketemunya di tanah Arafah. Ya. Itu bumi di mana dua makhluk Allah dipertemukan karena Allah, menjadi rukun yang paling utama wukuf di Arafah. Maka Ibu Salamah dan Kang Azhari, maaf ketika wukuf di Arafah jangan punya pikiran jelek kepada Allah. Yakinilah semua dosa diampuni oleh Allah. Man waqafa bi Arafah wa dhanna anna Allah lam yaghfir lah. Siapa orangnya yang wukuf di Arafah kemudian dia punya anggapan bahwa Allah tidak mengampuni dosanya, maka balasan Allah dua, dosanya tidak diampuni dan dosa. Orang yang wukuf di Arafah punya anggapan, punya jelek sangka kepada Allah. Aja-aja di diapura. Maka anggapan semacam itu yang menjadikan Allah tidak berkenan mengampuni dosa kita. Dan anggapan semacam itu dosa. Maka yakinilah bahwa Allah mengampuni dosa kita. Ya. Bu Salamah nanti di Arafah harus punya keyakinan yang kuat bahwa semua dosa diampuni oleh Allah. Ya. Apa bacaannya? Secara umum haji umrah itu bacaannya tauhid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu. Apal beli? Ayo mangkat tuh, bisa apal je. Labbaik Allahumma labbaik, apal? Ayo tuh mangkat. Sangu wis duwe, bacaan wis apal lah. Allahumma amin. Niat sudah, kumpul-kumpul sudah, tinggal jejege. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ya, itu. Secara umum tasbih, tahlil, takdis, tahmid perbanyak. Syukur-syukur mau baca surat Al-Hasyr.
Al-Hasyr sih yang mana? Ya wis. Kulhu, apal kan? Apal. Diwaca ping 100. Cih, lusat cih. Cacih, baik. Wukuf di Arafah, baca kulhu yang banyak, terus subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Terus baca tasbih yang banyak, baca tahlil yang banyak. Ya. Karena zikir yang dianjurkan itu. Ya. Setiap kelipatan ganjil, berdoa kepada Allah. Ya. Bahkan doanya kita kepada Allah bukan cuma ketika wukuf, di saat kita jalan di tanah Mekah yang tadi sudah disebutkan bahwa tanah Mekah itu adalah mulia, mustajab. Maka di saat kita jalan kita tetap memohon kepada Allah. Moga-moga Gusti anak putu kula ditakdir akan ngedak bumi Mekah. Insya Allah. Ya. Semakin sering kita memohon kepada Allah, semakin mudah bagi Allah mengijabah doa kita. Wukuf di Arafah. Tidak ada bacaan wajib, tidak ada gerakan wajib. Bahkan kalau ada orang sakit, yang penting wukuf di Arafah, asal liwat saja, sah. Bahkan seandainya dia tidak sadar bahwa yang tempat yang dia liwati adalah Arafah, tetap sah. Dimudahkan oleh Allah. Beli apa? Beli kudu menek ke siapa? Ya, naik ke Jabal Rahmah, tidak usah. Ya. Yang penting sekali-sekali panas-panasan dikit. Nanti masuk lagi ke tenda. Ya. Kalau di sini panas-panasan nggak sunnah, nanti di Arafah panas-panasannya tuh sunnah, dapat pahala. At-tabarruz, ya. Panas-panasannya itu dinilai ibadah. Ya. Panas sudah panas, masuk lagi ke tenda, zikirnya terus. Ya. Itu. Ada satu keterangan Ibu Salamah, Kang Azhari, ya, itu. Orang yang wukuf di Arafah nanti di sana cari batu ya, batu nih, awas, aja keliru, anak watu, anak tembelek, pada atose soalnya, cari batu di tanah Arafah, kemudian dibacakan syahadat, 1 kali boleh, 3 kali boleh, kemudian kubur dipendem, diniati sebagai saksi nanti di akhirat. Ya, itu. Ya, kalau bisa. Tapi yang penting perbanyak zikirnya kepada Allah, perbanyak tasbihnya, dan banyak-banyak doa kepada Allah. Ya, menjadi rukun yang paling utama. Malamnya Muzdalifah lewat. Ya. Langsung Aqobah. Ya. Melempar jumroh Aqobah. Ya. 1 kali 7 kali lemparan. Selesai, cukur, beres, sudah selesai. Maka sudah resmi menjadi haji. Alhamdulillah. Tuh. Ya, urutannya semacam itu. Ya. Datang umroh, ya. Datang ke Mekah langsung umroh, nanti tinggal tunggu 9, 10, 11, 12 ya, atau 13. Ya. Setelah balang jumroh Aqobah, tinggal nunggu jumroh di hari-hari tasyrik. Ya. Itu 11, 12 lempar jumroh. Nanti tinggal tawaf wada, selesai, pulang, tinggal banyak-banyakin oleh-oleh saja. Apa oleh-olehnya? Kalau sekarang kita yang mendoakan, nanti kita yang minta doa. Awas ke aja jaluk macem-macem ke, cuk ke, jaluk ke donga, ya kan? Apa bu? Donga, cup ya.
minta doa. Ya, karena doanya orang yang pergi ke tanah haram, haji dan umrah itu, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insa'alu u'tu wa in da'au ustujibu. Kalau mereka minta akan langsung diberi oleh Allah, ya. Berdoa diijabah doanya oleh Allah. Dan seandainya mereka orang-orang yang haji dan umrah itu memohon ampunan untuk yang lainnya, pasti diampuni oleh Allah. Ya. Itu yang kita harapkan nih. Ya. Dari Ibu Salamah dan Kang Azhari. Ini yang hadir nih didoakan nih. Ya. Jangan disebutin namanya. Banyakan. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir syukuran semua hajatnya dikabulkan. Itu saja doanya ya. Cocok le. Ya. Jangan disebutkan namanya, nggak usah titip nama, repot. Ya. Yang penting yang hadir acara ini ya minta didoakan agar semua hajatnya dikabulkan oleh Allah ya. Allahumma amin. Itu ibadah haji itu selesai itu. Ya. Tapi persiapannya banyak. Ya. Maka kata tadi ayat yang dibaca, "Faman farada 'alaihinnal hajj." Ya. Siapa orangnya yang pergi haji kemudian menjaga dari 3 hal. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat tidak baik, mengucapkan tidak baik, dan punten jangan tukaran. Maklum, haji di kita tuh sebelum berangkat sudah bikin grup WA Pak. Ada yang di grupnya komen terus, ada yang komplain saja, macam-macam. Ada yang cuma mantau saja. Tipikalnya macam-macam. Ya. Itu. Maka nanti di sana jangan melakukan apa? Tukaran. Ya. Berdebat, berselisih, karena ibadah haji itu yang diperlukan adalah sabar, pengertiannya, maka biasakan ngalah. Potensi tukaran macam-macam nih, rebutan segat tukaran, rebutan lift tukaran. Liftnya nggak ngantri Pak. Di hotel tuh liftnya akan ngantri tuh. Maka kalau kita nggak pinter-pinter ngalah, bisa menimbulkan perselisihan. Ya, itu banyak kalahnya. Ya, Ibu Salamah, Kang Azhari, banyak kalahnya di sana nih. Ingat, kita lagi ibadah. Ya, itu. Perbanyak zikir khusus di tanah Mekah, tahlil, tahmid, takdis, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di Mekah, insya Allah jamaah haji kita di Mekah tuh 30 hari, sebisa mungkin Qur'annya hatam. Kan kemarin latihan kan, tadarusan, hataman kan, puasaan kan, iya, mumpung. Ya, agar Quran yang kita baca di tanah suci itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Gusti kula diwaos datang fulan sampai teka hatame Gusti. Ya. Dengan teman sekamar berapa? Sekamar kan orang 4 tuh. Ada orang 4, ada 5. Ya patungan belah, patungan biasa tadarus. Ya. Syukur-syukur sendirian bisa hatam. Ya. Di Masjidil Haram boleh bacanya, di pondokan, di hotel nggak masalah, yang penting Qur'annya dibaca. Perbanyak baca Quran, perbanyak baca tahlil di kota Mekah, perbanyak baca tauhid, karena Mekah itu disebut Darut Tauhid. Ya. Rumah tempat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tauhidnya, menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buat Kang Azhari sebisa mungkin ziarah ke Siti Khadijah.
Karena ya, ulama Mekah mengatakan babu Makkah Khadijah. Pintunya kota Mekah itu Siti Khadijah. Ziarah Siti Khadijah. Laki-laki, karena yang perempuan nggak boleh ziarah nih. Ya. Maklum ninggana apa? Dudu ningkene. Ningkene si ziarah lanang wadon ninggana. Bahasa mengkonon. Ya. Ziarah ke Siti Khadijah dan para ulama Indonesia yang dimakamkan di situ. Ya, karena pintunya Mekah adalah Siti Khadijah. Ya. Nanti di Madinah perbanyak membaca sholawat. Sholawat yang terbaik karena nabinya. Ya. Kalau kita di sini, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, sampai setiap sholawat yang kita baca di sini pasti dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap salam yang kita ucapkan untuk kanjeng Nabi pasti dijawab, pasti sampai dan pasti dijawab. Jangankan kepada Nabi, salame kula ning sampean wajib dijawab, betul? Waalaikum. Waalaikum. Dijawab dosa. Waalaikum. Bagian ngosok ketuman temen. Iya kan? Menjawab salam wajib kan? Iya wajib. Dijawab dosa. Waalaikum. Ya, menjawab salam itu wajib. Ya. Ketika salam itu ditujukan kepada yang hidup, maka yang hidup pasti wajib jawab. Ketika salam itu ditujukan kepada yang sudah meninggal, dijawab. Kita salamnya kita ke orang yang meninggal, dijawab tidak? Kalau kita ziarah kan salam kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab? Dijawab. Beli percaya, bruk bae sampean mati dikit. Salam ini ngulang, Waalaikum. Pasti jawab. Karena setiap salam pasti dijawab. Setiap salam itu menuntut untuk dijawab. Itu kepada orang biasa, kepada kita. Ya. Apalagi salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu dekat, jauh, no limit. Ya. Salam kita dari jauh tetap sampai. Dijawab oleh kanjeng Nabi, dijawab. Apalagi kalau kita di hadapan makamnya, di hadapan kuburnya, maka salam kita pasti dijawab. Ya. Karena orang-orang yang haji pasti mampir di Madinah, 8 hari di Madinah. Ingat, perbanyak sholawat. Sholawatnya, ulama mengatakan karena dekat dengan kanjeng Nabi, maka sholawat yang terbaik, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sama seperti salam kita ketika sholat. Bukan sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya. Karena kanjeng Nabinya dekat. Kita kan kalau sholat gitu kan. Kalau kita sholat kan gitu kan. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu. Maka salam yang terbaiknya semacam itu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam yang banyak. Ziarahnya kurang lebih dapat jatah cuma sekali. Sholat di raudhahnya dapat jatahnya cuma sekali, karena untuk bisa ke raudhah harus pakai aplikasi. Ya. Maka pandai-pandailah menggunakan waktu yang sebentar. Sembayangnya sujude kang suwe, donge kang macem-macem. Ya. Karena begitu selesai sholat langsung disuruh pindah tuh. Ayo gantian, haj gantian. Maka ambiran beli diusir, sujudnya yang lama. Ya. Bego. Lamun sujud, kalau sholat nggak diusir. Selama apapun, sholat itu mereka tidak akan ngusir. Ya. Maka siasatnya, ya, sholatnya cukup 2 rakaat, tapi kang suwe. Ya. Syukur-syukur, sujudnya kang suwe.
Maca apa? Apa bekang apa diwaca? Perbanyak doanya. Ya. Banyak-banyak doa agar kita, ya, agar Ibu Salamah dan semua keturunannya ditakdirkan oleh Allah dimudahkan untuk pergi ke tanah suci. Itu, ya. Itu di Madinah. Ziarah ke Kuba, ganjarannya kayak umroh. Pahalanya luar biasa tuh haji dan umroh. Tapi Allah itu maha adil, Pak. Maha adil, Bu. Ya. Karena yang bisa pergi ke tanah suci Mekah, maaf, harus punya istiqoah, punya zat, punya sanggupnya. Bagaimana dengan kita yang tidak punya sanggup? Dikasih nikmat oleh Allah tidak sebanyak itu. Jangan kecil hati, Allah itu maha adil. Maka kata Rasul, siapa orangnya yang sehabis sholat subuh, kemudian dia menghadap kiblat, zikir kepada Allah, sampai dengan terbitnya matahari, ditambah 16 menit, kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Arane sembahyang apa? Hah? Sembahyang isyraq. Ya. Habis subuh jangan tidur tuh. Rezeki dipatok ayam. Ya. Habis subuh jangan tidur, habis asar jangan tidur. Habis subuh bikin rezekinya sempit. Habis asar bikin akalnya yang sempit. Ya. Coba tidur habis asar seminggu saja, insya Allah jadi orang yang paling gampang senyum, semuanya disenyumin, hehe, hehe, hehe. Ini beli percayaan. Isyraq sama duha sama tidak? Ya. Isyraq sama duha tuh udah jawab tuh. Ya. Sama saja pertanyaan tahajud, apakah harus setelah tidur atau ada sholat lain? Sama. Bagian ulama mengatakan sholat isyraq itu sholat tersendiri, maka niatnya usolli sunnatal isyraq. Sebagian ulama mengatakan sholat isyraq itu waktunya, sholatnya disebut sholat duha. Duha awal waktu, tapi syaratnya dari subuh nggak tidur dulu. Paham nggak? Sholatnya sholat duha. Ya. Duha awal waktu dengan syarat dari subuh zikir terus. Ya. Maka sholatnya disebut sholat isyraq. Ya. Atau sholat tersendiri. Ya usolli sunnatal isyraq. Sama dengan tahajud. Tahajud itu sebagian ulama mengatakan sholat yang dilakukan, sholat sunnah yang dilakukan setelah kita tidur malam hari. Ya, maka apapun itu sholatnya disebut tahajud. Paham? Mau sholat hajat, mau sholat istikharah, kalau dilakukan malam hari setelah kita tidur, itu tahajud. Sebagian yang lain mengatakan tahajud itu sholat tersendiri, sebagaimana kita niat. Usolli sunnatat tahajud. Mau mengambil pendapat yang mana? Dua-duanya sama. Boleh? Boleh. Ya, mau sholat isyraq tersendiri silahkan, atau sholat duha awal waktu, itu yang disebut sholat isyraq. Ya, maka pahalanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti haji dan umroh yang sempurna. Ya kan? Enak, beli kudu mangkat. Enggak lesuk haji boleh. Artinya Allah itu maha adil. Yang dikasih harta berlebih silahkan berangkat. Ya. Yang memang sudah wajib karena dianggap mampu oleh syariat, wajib berangkat. Tapi yang tidak mampu, Allah kasih kesempatan nih, ada ibadah yang pahalanya sama. Jangan sampai yang ini tidak, repot. Sholat isyraq tidak pernah, habis subuh selalu tidur, habis asar tidur, ya sudah,
duit beli duwe akale baru problem iya maka jangan biasakan tidur habis subuh ya, itu namanya hailulah ya. Faqad warada annallaha yuqsamur rizq ba'da subhi wa yurfa'ul a'mal ba'dal asri. Amal kita diangkat, distorkan kepada Allah setelah sholat asar tuh. Dan rizki kita per hari itu dibagikan oleh Allah setelah sholat subuh. Maka habis subuh jangan tidur, habis asar jangan tidur. Kapan tidurnya? Malam atau setelah zuhur setengah jam saja. Nih setengah jam boleh nih tidur nih. Pantesan jing mau angobai. Iya kan? Iya. Selonjor giliran. Ya enak boleh. Alhamdulillah. Moga-moga lali. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ibu Salamah dan Kang Azhari mulai detik ini dikasih kesehatan oleh Allah sehingga bisa berangkat dengan sempurna melaksanakan semua ibadah haji dan hal-hal yang menjadi penyempurna haji dan umroh dengan baik, bisa memanfaatkan waktu di sana dengan baik, dikasih kesehatan, dan punten-punten niat jeleknya jangan dibawa ke sana ya. Apapun itu niat jelek maklum ya, kata hadis Nabi, haji itu ibadah yang dilakukan oleh semua manusia tekai monokabe. Kita orang Indonesia disebut kulitnya sawo mateng, ada yang lebih mateng lagi sawonya. Artinya kalau melihat yang beda dengan kita, punten jangan punya prasangka jelek, ih bocah ireng temen, jangan ya. Karena ternyata yang tidak seperti kita tuh lebih seneng dengan yang tidak seperti kita, yang hitam tuh lebih senengnya sama yang hitam ya. Saya tanya penasaran, lihat yang putih yang gitu beli, pengennya Kang Ireng, oh satu server ya. Artinya mereka punya kelebihan, kita ada kekurangan. Maka jangan pernah punya anggapan, ijih, wong jairang geteng. Jangan, ya. Itu adalah makhluknya Allah. Kalaupun melihat ya, ibadah orang lain sedikit berbeda dengan kita, jangan langsung disalahkan. Kita punya dalil, mereka pun sama. Ya. Kita punya landasan, mereka pun sama. Maklum, orang sedunia kumpul KB, sembayangnya ku beli sedekap KB Pak. Ini kita beli sedekap macam-macam, anak kang ning kene kan. Apalagi ning kana, anak kang beli sedekap sembayang. Maka biarkan, itu adalah ya kebiasaannya. Mereka punya dasar sendiri-sendiri. Kita punya dasar, mereka punya dasar. Tapi yang kita sembah adalah sama, Allah. Ya. Cara menyembahnya, cara sedekapnya, ya. Dilihat saja, ya. Tapi jangan menyalahkan. Ya. Itu, maka niat baiknya harus dibawa. Husnudzonnya kepada manusia, husnudzon kepada Allah dibawa sampai di sana. Insya Allah, ya. Husnudzon itulah yang menjadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Maka kita sama-sama memohon kepada Allah dengan bahasa kita ya, bahwa kita memohon kepada Allah agar semua hajat kita, wabil khusus hajatnya Ibu Salamah dan Kang Azhari selalu dimudahkan dalam setiap langkahnya, disehatkan sehingga sakit ngelampai semua amalia haji dan umroh dengan sempurna, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, keadaan ibadah yang ditampi, mabrur dan mabrurah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten kang kathah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan matur suwun, terima kasih kepada Al-Habib Hasanain bin Yahya dari Pondok Pesantren Jagasatru. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa pada acara siang hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Habib Umar bin Yahya. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah doa ya. Doa lagi ya. Doa apa ini? Pantasnya doa makan ya. Ngeliriknya wis mono kabeh mate. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la arwaha bihi ummahati wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami' sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. ورجع ولي وصالحين ورسول صلى الله عليه وسلم الشيخ في ذات الله من أرواح جميع وأرواح والدينا وأمهاتنا ووالدينا إن الله يغفر لهم ورسول الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت والحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والسلام في الدين والدنيا والاخره اللهم سلمنا اللهم احفظنا واولادنا اللهم احفظنا من الامراض والاسقام والالام واحزاز وحزن المسلمين اللهم يا اللهم سلمنا اللهم سلمنا وسلم الاخوان وسلم اخواننا الحاج يوم الحاج في هذه السنه خصوصا ابو سلامه وكان ازهري وجماعتهما وجماعته اللهم سلمهم واحفظهم من الامراض والاسقام والالام واحفظهم من الجلطات وحوادث السيارات ومن الآفات ومن الأمراض والأسقام وارزقك السلامة والعافية ورزق اللهم وأنت صاحب السهر وأنت الخليفة في الأهل ورددهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين موافقين بالخيرات اللهم يا الله واجعلهم حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا ودجرهم دجارة لن تبر ولا تكر ولا تحملهم اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقهم بالأعمال الصالحة وأعنهم على عليه اللهم وفقهم للأعمال الصالحات وأعنهم عليه اللهم وفقهم بالأعمال الصالحات وأعنهم برحمتك الرحيم اللهم تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا وسلم اللهم يا اللهم رزقنا زيارة الحرمين اللهم رزقنا زيارة الحرمين اللهم زيارة الحرمين مع الإخلاص وخلوص النية مع الإخلاص وخلوص النية مع الإخلاص وحصول النية ببركة سيد الأنام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan yang kurang berkenan di para tamu undangan semuanya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.